humas ini sebenarnya dia bisa berperan untuk mensupport kehidupan berdemokrasi, bisa berperan netral, bisa juga berperan negatif. Dia berperan negatif terhadap demokrasi kalau dia menutup pintu-pintu stakeholders, pintu-pintu pemangku kepentingan untuk menyuarakan pendapatnya ke organisasi. Itu negatif. Kalau tugasnya adalah meredam, hire buzzer, ada kritik. Ini saya diceritain dari salah satu BUMN, aduh Mbak ini kerjaan kita cariin duit buat bayar buzzer karena kalau ada kritik di Instagram kita langsung ditutup gitu kan. Langsung ditutup dengan, wah itu berarti peran PR negatif untuk demokrasi. Tes. Pakai ini ya. Oke. Baik, selamat sore semuanya teman-teman. Mohon maaf terlambat mengikuti. Jadi saya adalah dosen sebenarnya. Jadi kalau tadi dua-duanya praktisi, ini saya diminta sama Mas Aji untuk membahas dari sisi akademisi ya. Jadi saya dosen di Kebijakan Publik dan Manajemen Monash University Indonesia. Bukan di Monash ya, tapi di BSD kampusnya. Kita fokus pada pasca sarjana memang, tapi training saya adalah di komunikasi. Jadi saya S1 Jurnalistik, S2 Manajemen Komunikasi, S3 Media Studies. But when I graduated, saya banyak membantu pemerintah, humas-humas pemerintah. Waktu itu saya jadi direktur salah satu policy think tank, makanya pas di hire Monash saya pindah ke public policy. Tapi yang memang saya ajarkan salah satunya adalah policy, advocacy, dan communication. Jadi komunikasi kebijakan. Saya juga co-director di Monash Data and Democracy Research Hub. Nah, saya senang banget waktu Mas Aji ngundang gitu ya, ngomongin soal virality. Ini kayak semua unek-unek saya tentang virality saya tumpahkan ke slide ini gitu ya. Cuma saya juga kok kayaknya bukan orang komunikasi aja penyebabnya sebenarnya. Sebenarnya ada model bisnis platform yang memang akhirnya membuat kita harus mengikuti hal tersebut. Jadi saya mencoba juga untuk covering dua sisi lah di sini. Makanya judulnya adalah Virality when Ethics and Reality Clash. Jadi gimana sebenarnya realitasnya sama ethics-nya. Nah, ini saya akan bahas tentang realitinya dulu, baru konsekuensinya apa. Dan soal ethics yang mau saya bahas di sini adalah tentang aspek manipulasinya, manipulasi percakapannya dan what can we do ya. Jadi ada satu slide practical mudah-mudahan. Nah teman-teman mungkin kalau dari orang komunikasi sudah baca tentang the marketplace of attention. Jadi perhatian kita itu sebenarnya juga sudah menjadi pasar gitu ya. Berarti kalau pasar itu ada hukum apa? Supply and demand ya. Berarti kenapa sih konten yang jelek banyak banget di media sosial gitu kan? Karena ada demand-nya gitu kan. Karena ada demand-nya berarti ada terus yang memproduksi gitu kan. Berarti kalau kita mau menyimbangkan yang kita lihat di sini. Nah, sebenarnya apa sih atau siapa sih yang ada di di pasar ini ya, marketplace of attention ini? Pertama memang pasti ada users atau audience ya. Jadi ada audience, ada medianya. Kalau dulu media tradisional, website, news outlets gitu ya, sekarang sudah bertambah juga dengan sosial media. Apalagi memang karena media-media tradisional itu juga sekarang punya channel-channel yang kontennya bisa jadi berbeda dengan apa yang mereka taruh di traditional outlets gitu ya. Dan biasanya mereka jauh lebih loss di sosial medianya, menggunakan narasumber, menggunakan video itu jauh lebih loss dibandingkan di tradisional websites-nya. Lalu ada juga yang namanya measurement. Measurement ini apa sih? Kalau di kita kan bagaimana sih mengevaluasi gitu ya, bahwa konten itu bagus, konten itu berkualitas. Nah sekarang karena social media atau digital media itu menyediakan datanya gitu ya, jadi yang paling mudah kita measure adalah engagement yang diberikan oleh platform gitu ya. Jadi
yang paling kita, karena kalau kita mau melihat apakah pesan kita ini benar-benar sampai, apakah pesan kita benar-benar relate, itu kan effortnya lebih besar kan? Kita undang dulu, kita kasih questionnaire, kita FGD, like we really sit down with them, pakai qualitative approach barangkali. Jadi yang paling gampang sebenarnya adalah quantitative approach, lihat dari engagement measurement. Tapi disitulah jebakannya. Disitulah jebakannya yang akhirnya gitu ya, saya nggak tahu kenapa kalau saya diundang jadi menilai akun-akun media sosial pemerintah utamanya, itu yang dilihat followersnya dulu gitu ya, engagementnya dulu, virality-nya dulu. Kenapa sih nggak lihat dari kualitas kontennya? Karena ada loh lembaga-lembaga yang kecil, yang sangat relate, sangat kreatif, tapi pas dilihat, Mbak tapi ini followersnya 5.000 gitu kan, terus yang lihat kontennya sedikit. Ya tapi barangkali itulah benar-benar audience, targeted audience mereka gitu ya. Jadi saya aduh kenapa sih kalau udah mulai dari situ kayaknya udah akhirnya apa? Akhirnya kayak seolah-olah KPI-nya humas gitu ya. Itu cuma di engagement itu tadi gitu ya. Dan ini saya bisa jadi salah karena pengalaman saya memang banyaknya di humas pemerintah. Saya melihat karena adanya KPI seperti itu, akhirnya kok relations yang lain kan ini banyak nih ya kan, public relations ya kan, ada dengan shareholders, ada dengan pers, ada dengan NGO, ada dengan customers. Kok kayaknya seolah-olah relations yang lain itu bertumpuk pada satu KPI social media engagement gitu ya. Ini tapi barangkali saya salah karena ini pengamatan saya aja. Nah, lalu faktor apa yang memperburuk ya bisnis model sama marketplace of attention itu tadi? Yang pertama adalah opacity atau ketidaktransparan, ya kan? Tidak transparan kalau dia pakai influencer, tidak transparan kalau ternyata dia mengalokasikan budget untuk influencer atau micro influencer di dalam budget-budget yang lain gitu ya. Banyak deh laporan-laporan ICW atau NGO tuh udah bahas tentang itu. Atau juga flow, jadi tuh kita udah nggak tahu ini dari mana gitu ya. Kita nggak tahu apakah ini saya harus hati-hati kayaknya. Kita nggak tahu apakah orang ini dari government misalnya, atau dari company misalnya, atau bukan, atau dia kerja dari yang lain, karena flow-nya tuh udah macam-macam. Kami monitor secara intensif elections, pilpres, pilkada itu kami monitor secara intensif, hate speech dan online polarization. Itu yang tadinya kita pakai analisis jaringan, sampai saya bilang udah deh nggak usah pakai itu. Lama-lama ini nggak jelas siapa aktor-aktornya. Jadi karena flow-nya itu bisa benar-benar nggak terbayangkan gitu ya. Tahu-tahu nanti oh ini Mbak proksinya company kita, proksinya. Jadi benar-benar udah nggak jelas. Kalau dulu kan jelas ya, misalnya dari perusahaan ke media kemana. Jadi ini flow-nya udah sangat nggak jelas. Lalu lack of user control. Jadi pengguna itu kadang-kadang mereka merasa kekuasaan ada di tangan kita bikin viral gitu ya. Padahal dia nggak tahu. Ada yang namanya social media ban, ya kan? Itu social media bisa loh nge-ban macam-macam. Kita lihat barangkali yang agak dekat adalah misalnya isu Israel Palestina. Itu banyak banget konten-konten yang di moderasi. Yang terakhir adalah organization moral compass. Nggak semua juga perusahaan, lembaga, organisasi itu punya moral compass yang baik gitu ya. Barangkali kepentingannya adalah keuntungan gitu ya, kepentingannya adalah reputasi sehingga yang lainnya nggak terlalu dipedulikan. Jadi konsekuensinya apa dong gitu ya. Jadi tadi ada marketplace of attention, ada kondisi yang memperburuk. Kondisinya apa? Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah dominasi angle-angle entertainment di media sosial. Kalau dulu kita tahu ya, misalnya kalau kita ke platform website gitu ya, biasanya kita dapat angle yang seperti ini. Atau ke media berita kita dapat angle yang seperti ini. Sekarang kita nggak tahu lagi. Kalau misalnya teman-teman lihat Kompas dengan Kompas Instagram pun itu beda banget gitu ya, sangat dinominasi. Malah kadang-kadang sering dicabut juga yang Kompas Instagram. Saya beberapa kali share, tahu-tahu nanti hilang gitu ya, karena tahu-tahu diturunin. Nah jadi
domination of entertainment. Kedua adalah publik yang atau audiens yang semakin demanding, tapi mereka juga semakin, kalau afektif itu apa? Baper, ya kan? Mereka sangat merasa attached dengan perkawinan, perceraian selebritis, gitu kan? Seolah-olah yang dia nanti adalah kita, gitu ya. Atau dengan isu-isu yang lain. Syukur-syukur kalau isu-isunya isu-isu publik, gitu ya. Dia attached dengan isu publik. Lalu, nah ini yang tadi saya bilang di awal, PR utamanya yang mengelola media sosial itu becomes attention seeker on social media. So they forgot the important word in the profession, relation. Jadi attention itulah nomor satu, dan mau nggak mau karena ini supply and demand, ada apa? Social media entrepreneurs. Ya, kami meneliti di politik, di sektor private gitu ya. Entrepreneurs ini udah muncul macam-macam. Awalnya dia dibentuk sama elit ya, elit politik, bekerja cuma satu elit politik. Sekarang karena pasarnya gede, kalau pasarnya gede ngapain kita cuma serve satu elit politik gitu ya. Kalau yang datang ke kita banyak. Jadi akhirnya ini makin kacau lah isinya. Nah, ini saya ambil, tadi itu realitasnya seperti itu, lalu kita lihat bagaimana kode etiknya. Saya melihat kode etik Perhumas teman-teman saat membuka ini, tapi ada satu yang di Code of Ethics PR Amerika itu punya yang nggak ada di kode etik kehumasan. Yaitu di sini bilangnya the Code of Ethics tentunya mendorong profesional untuk menghargai honesty, kejujuran, keteradilan, dan serve as advocates for stakeholders. Yang saya nggak lihat di kode etik kehumasan, makanya saya nggak pakai untuk konteks ini ya. Itu adalah serve as advocates for stakeholders. Mungkin serve as advocates for shareholders, not the stakeholders. Stakeholders ini kan banyak ya, dan which stakeholders gitu ya. Nah, kalau berteori sedikit, humas ini sebenarnya dia bisa berperan untuk mensupport kehidupan berdemokrasi, bisa berperan netral, bisa juga berperan negatif. Dia berperan negatif terhadap demokrasi kalau dia menutup pintu-pintu stakeholders, pintu-pintu pemangku kepentingan untuk menyuarakan pendapatnya ke organisasi. Itu negatif. Kalau tugasnya adalah meredam, hire buzzer, ada kritik. Ini saya diceritain dari salah satu BUMN, aduh Mbak ini kerjaan kita cariin duit buat bayar buzzer karena kalau ada kritik di Instagram kita langsung ditutup gitu kan. Langsung ditutup dengan, wah itu berarti peran PR negatif untuk demokrasi. Demokrasi itu kan intinya adalah squaring the game. Gimana biar kedudukan itu bisa berimbang. Kalau ada yang ditutup berarti perannya negatif. Dia juga bisa menjadi netral ketika dia menjadi jembatan antara publik dengan organisasi. Tapi dia bisa mendukung organisasi, perusahaan, kalau dia mengenali suara-suara dari vulnerable stakeholders. Stakeholders yang penting tapi nggak punya akses ke media, nggak punya akses bikin viral, nggak punya akses ke lembaga. Tapi kalau ada kebijakan, ada policy, dia yang kena dampaknya duluan. When you can identify that vulnerable stakeholders, open the bridge between the organization and that stakeholders, it means that your role is to support the democratic life, gitu ya. Makanya which stakeholders. Nah, lalu bagaimana sebenarnya kita membedakan kalau di PR kan, oh ini kan bagian dari persuasi Mbak Ika gitu kan katanya. Kan nggak mungkin kita cuma bikin konten, harus juga diviralin gitu kan. Ini kan strategi dari persuasi. Tapi apa sih bedanya koersi, persuasi sama manipulasi? Dan bagaimana virality pada kondisi kapan membuat viral atau strategi membuat viral itu jatuh pada manipulasi, bukan lagi pada persuasi. Koersi adalah kita maksa. Pokoknya nih ambil nih, kalau nggak diambil
Bu, kita kasih ancaman, gitu kan? Mau ambil, ada stress, ada ancaman, ada pressure, sehingga orang-orang nggak punya pilihan. Ya udah, itu namanya koersi, mengancam. Lalu bedanya apa? Persuasi sama manipulasi. Kalau persuasi, ya ini secara teori, dia ada logical arguments, evidence, dia memang membuat emotional appeals, tapi tetap yang ditekankan adalah pilihan-pilihan yang berdasarkan pada aspek-aspek rasional. Mereka membuat ruang untuk orang membuat pilihan. Jadi nggak dipaksa, jadi ada ruang untuk membuat pilihan dan juga transparan terhadap interestnya dan tujuannya. Interest kita adalah ini, tujuan kita adalah ini, makanya kita pakai influencer, kita pakai ini gitu ya. Kita mengajak ini menjadi duta-duta, kalau dulu gitu kan, di-declare ya. Kita ngajak si Miss siapa, Ratu apa jadi duta ini, karena kita, itu kan declare tuh, transparan ya, tentang goals-nya dia. Tapi kalau manipulasi ya, dia menggunakan psychological tactic to influence without full transparency. Artinya apa? Measurement tadi dipelajari dengan benar, ya kan? Oh ini nih yang suka berisik-berisik gitu kan? Oke, kalau gitu kita pakai strategi viral yang tandingan, ya. Saya sama Mbak Mel di sini ada peneliti dari Monash juga. Itu kita meneliti perang tagar ya. Perang tagar mulai dari peringatan darurat sampai kemarin Indonesia gelap. Itu kita neliti, kita sampai kita lihat, oh ini ntar ininya, ini yang berhasil, ini yang nggak berhasil gitu ya. Tapi bagaimanapun manipulasi itu, kalau sebenarnya ini kan ada tadi yang saya bilang effective public. Kalau publik marah gitu ya, ini kan dia kalau buzzer dia biasanya atau social media troops lah. Dia kan biasanya kerja pakai KPI ya, naikin jam segini, turun jam segini. Tapi kalau publik itu kan terus-terusan ya. Yang orang kantoran udah selesai, nanti ibu-ibu rumah tangga lagi nge-tweet, ibu-ibu rumah tangga udah tidur, nanti naik lagi anak-anak muda yang belum bisa tidur gitu. Itu jadinya kalau kita lihat trennya itu kayak gini, set. Tapi kalau yang tagar pesanan, zet habis. Nanti ada lagi zet. Jadi kerjanya cuma pagi sampai sore. Nah, mungkin bisa dipindahin tuh jam-jam KPI, jam-jam KPI-nya gitu ya. Tapi itu kelihatan kalau kita monitor dalam waktu yang lama gitu ya. Ya karena ngapain juga kita kerja capek-capek terus-terusan kalau dibayarnya cuma segini gitu ya. Jadi itu beda banget. Nah, involve hidden agendas. Apa sih agenda misalnya dari ini kita pakai yang udah lama aja. Misalnya Indonesia butuh kerja, ya kan? Apakah benar-benar Indonesia butuh kerja atau sebenarnya tujuannya untuk menggolkan Undang-Undang Ciptaker waktu itu? Ya kita jangan bahas yang sekarang, yang dulu aja. Ya kan, misalnya. Jadi ada hidden agendas yang kok kayak positif gitu ya. Ada yang bilang toxic positivity, tapi saya tetap bilang aja manipulasi lah, nggak usah bilang toxic positivity. Ya, misalnya apa pergi migran pulang juragan gitu kan, misalnya. Nah, terus ada lagi nih, exploit cognitive biases and emotional vulnerability. Jadi saya udah bilang tadi, audience di social media itu attach to the issue, to the problem gitu ya. Yang cerai siapa, yang kesel kita gitu kan. Yang hukuman pidananya kekecilan siapa gitu kan. Yang nuntut hukuman lebih besar netizen gitu kan. Wah ini kok cuma 6 tahun, harusnya lebih gitu misalnya. Jadi dia udah tahu, kita udah bisa memetakan sebenarnya. Kalau kita monitoring social media itu kita langsung bisa memetakan. Oh ini networknya siapa, ini networknya siapa, mereka akan bergerak di isu apa. Jadi kita udah tahu biasnya. So when you use that biases toward, saya ingat nih, ini bagus contohnya. Anda masih ingat Agus Buntung? Agus Buntung itu awalnya kita semua bias terhadap apa? Kecacatannya dia, ya kan? Ini saya ketemu jurnalis di Lombok, dia bahkan bilang, Mbak saya itu bahkan dipanggil sama Pimret saya di Jakarta, ditelepon, kamu jangan ini sama orang cacat. Padahal itu udah berkasus. Jadi itu ada bias ya. Kita tahu orang kasihan dengan kondisi gini-gini. Sampai kita lupa bahwa harusnya kita tanya dulu perspektif dari korban itu seperti apa. Nah, if you use that biases to serve your goals in creating virality, itu sudah masuk ke dalam manipulasi. Dan
kalau Anda menciptakan seolah-olah orang lain, seolah-olah ruang ini terbuka untuk opini yang lain, ada pilihan yang lain, padahal sebenarnya Anda mempersempit pilihan-pilihan itu, disitulah sebenarnya juga sudah terjadi aspek manipulasi. Jadi virality itu bisa menjadi bagian dari strategi persuasi, bisa juga menjadi bagian dari strategi manipulasi if you apply these certain conditions. Ya, jadi kalau Anda misalnya modus operationnya undercover, ya, sebenarnya buat sewa social media troops, sewa buzzer, tapi dibilangnya untuk aktivitas komunitas, ya kan? Memberdayakan komunitas-komunitas blogger di daerah, ya kan? Bilangnya gitu. Itu kan berarti you cover the operations kan, modus operationnya. Terus misalnya Anda exploiting biases, hyper personalization, ya kan? Ada apa-apa yang ditunjukkan, saya hati-hati juga. Hyper personalization, jadi apa-apa yang ditunjukkan tuh pribadinya seperti ini, gitu kan? Dia orang yang seperti ini tanpa mengajak publik untuk melihat apakah sebenarnya yang dia sampaikan itu intinya atau bukan, gitu ya, misalnya. Lalu apakah outcomes-nya itu membatasi otonomi atau freedom dari orang lain? Ini misalnya kayak waktu kasus ya nggak politik apa ya Mbak? Ini kasus misalnya kemarin deh Indonesia Gelap sama Indonesia Terang. Itu teman-teman bisa baca di Kompas, analisis kami, dan di situ kita melihat bahwa sebenarnya ada upaya-upaya untuk memperlihatkan gitu ya bahwa ini sebenarnya nggak kayak gini kondisinya. Padahal kita diarahkan untuk kondisi tertentu dengan tagar-tagar yang ikut diviralkan itu. Apakah misalnya outcomes-nya itu sesuai dengan self-interest orang yang bersangkutan? Apakah memang dia akhirnya nanti akan membeli produk A, produk B, produk C karena memang sesuai dengan self-interest dia, atau Anda menggempur dia dari viralitas berbagai sudut? Berbagai platform, dia buka Twitter, tagar, pakai skincare ini misalnya, ya kan? Karena kemarin bagi-bagi skincare. Buka TikTok, itu lagi skincare-nya. Buka Facebook, itu lagi. So do you really give them a choice to serve their self-interest, atau Anda mengepung dia dengan viralitas di berbagai arah, gitu kan? Seolah-olah ada pilihan. Dan yang terakhir adalah ada norma-norma sosial yang dilanggar, misalnya ada inauthentic engagement. Engagement itu kan idealnya, karena kita relations itu dibangun dari awal, we invest time ya, relations di social media itu juga harusnya sama dengan relations di dunia ketika kita berinteraksi secara langsung. So we invest to make a good content, not just to boost the content, not just to pay for advertisement. Apakah ada competition sabotage? Apakah Anda ketika ada kritik ditutup? Atau apakah ada program tandingan, proyek tandingan, produk tandingan, perusahaan tandingan? Apakah Anda karena punya resources lebih banyak lalu Anda tutup kompetisi itu, gitu ya? Apakah claims-nya berlebih-lebihan? Dan apakah Anda misalnya targeting vulnerable communities? Vulnerable communities ini kalau dalam konteks sosial media, orang yang nggak bisa menilai apakah kebijakan itu baik, apakah program itu baik, apakah misalnya perusahaan atau produk itu baik. Contohnya apa? Contohnya paling gampang transisi energi. Ada yang work on transisi energi. Saya 2 tahun bareng GIZ nganalisis transisi energi di sosial media. Ini tuh apa gitu ya. Tapi selalu banyak-banyak aja. Banyak tapi apa? Staging event semua. Staging event itu artinya apa? Ada upaya dari organisasi atau lembaga atau perusahaan untuk biar berita informasi itu sampai ke publik. Ada nggak jurnalis yang nulis soal itu? Ada nggak publik yang nulis soal itu? Kagak ada. Ya kan? Nah jadi itu salah satu contohnya, misalnya ketika itu isunya elit, publik nggak bisa, we are too vulnerable to understand
transisi energi gitu ya. Transisi energi kita artikan di analisis kami itu cuma bagi-bagi kompor sama rice cooker atau mobil listrik. Kelas menengah nggak ada nih kelas menengah terkait dengan transisi. So apa? So when you put out all the strategies, all the resources to make the conversation go viral, kita semuanya vulnerable karena kita nggak punya kapasitas untuk menilai hal tersebut, kebijakan tersebut. Terakhir barangkali, ini apa sih yang bisa kita lakukan, Mbak Ika gitu ya misalnya. Pertama teman-teman, kita udah tahu sama-sama tadi realitasnya adalah ada tuntutan dari lembaga, perusahaan, bos, atasan gitu ya. Pokoknya ini harus viral. Saya kemarin ketemu dengan salah satu direktur di sebuah lembaga pemerintah bilang, Mbak pokoknya kalau sosial media budgetnya langsung ada gitu kan. Weh, pantesan. Jadi apakah misalnya Anda mengumpulkan informasi-informasi yang lain to make a good moral decision? Ini sekalian promosi kampus ya. Di kelas saya di kebijakan komunikasi kebijakan dan advokasi itu kita menganalisis opini publik di media massa dan media sosial untuk mengevaluasi kebijakan komunikasi pemerintah yang buruk. Contohnya apa? Salah satu tugas mahasiswa saya itu tentang PPN 12%. Itu dari awal udah tahu gitu kan. Mau kita pakai analisis platform apa, kita pakai media sosial apa, itu udah tahu. Tapi saya tanya, ini kita analisis jelek banget, emang dia lembaganya paling besar, humasnya paling banyak, resourcesnya emang nggak tahu? Kayaknya tahu Mbak, tapi mereka itu masih terkenang dengan waktu naik 11%, ya kan? Kan relatively nggak ada isu kayak sekarang gitu kan. Jadi kita udah tahu, akhirnya bisa. Terus kemarin ada yang lebih boring lagi, isu circular ekonomi. Tapi pas dianalisis, akhirnya kita nemu, harusnya kita bisa mainin di isu-isu yang dekat sama masyarakat. Tapi masalahnya, apakah Anda mengumpulkan cukup informasi untuk membuat pesan-pesan kampanye yang baik? Untuk membuat pesan-pesan program yang baik? Atau cuma ngambil 1, 2, 3 gitu ya. Don't panic yang kedua. Kalau Anda viral di sosial media, don't panic, tapi kunci don't panicnya adalah, ini kan yang paling sering kena kalau krisis viral di sosial media. Kuncinya adalah, dan saya yakin ini sebagian besar nggak punya, kalau ada yang punya saya kasih buku saya. Sebagian besar ini nggak punya threshold, kapan, seberapa banyak jumlah mention itu hitungannya viral untuk lembaga kita. Punya ya? Seberapa jumlah mention, thresholdnya itu berapa? Jadi kan kalau krisis teman-teman udah tahu ya, krisis itu kan gini ya harapannya ya, fasenya harapannya walaupun ada yang kayak gini-gini ya nggak berhenti-berhenti. Fasenya pertama kan apa? Ada isunya terus fase selanjutnya apa? Naik. Fase selanjutnya adalah krisis, ya kan? Terus apa? Decrease, terus selesai. Pada saat isu itu berapa jumlah mention di media sosial yang menjadi threshold Anda bahwa kita sudah berada dalam fase isu? Nggak ada ya kan? Pada jumlah mention media sosial berapa, itu kita berada di tahap krisis. Dan waktunya untuk mengaktifkan tim-tim krisis. Pada saat apa kita turun? Kenapa? Kalau saat isu, itu Anda siap-siap aja. Kalau di lembaga pemerintah, paling cuma sampai dilaporkan ke mana? Kabak atau ke kabironya, ya kan? Belum sampai ke semua tim krisis aktif. Tapi apakah Anda punya? Saya nggak yakin. Tapi apa bisa dihitung? Bisa. Kemarin ada salah satu lembaga yang everyday crisis gitu ya. Saking keseringannya mereka sampai, Mbak, ayo kita bikinin thresholdnya. Jangan disamain lembaga ini yang tiap hari kena krisis dengan misalnya Pemda kabupaten mana gitu ya. Kecuali bupatinya korupsi terus, itu biasa bisa kena krisis nggak bisa habis. Nah, terus pas kita hitung nih, kan kita bikin ya biasanya, time's up katanya. Biasanya ada jenis-jenis isu, kita hitung, terus kita lihat, ini berapa, terus krisisnya di mana, itu harus Anda punya. Kalau Anda punya,
pas udah naik dikit nggak panik-panik amat ya gitu. Yang ketiga adalah show empathy, karena publik di media sosial itu apa? Afektif, baper. Jadi bikin empathy. Dan terakhir adalah square the game for vulnerable stakeholders. Demikian dari saya, mohon maaf karena kelebihan waktu. Terima kasih.